Saat Anda menyebut Kuba, Kuba adalah berikutnya. Apa yang mereka lakukan dengan militer? Tampaknya menjanjikan. Itu akan seperti Iran atau Venezuela. Saya tak bisa memberitahu, tapi mereka sedang berbicara dengan kami. Itu negara gagal, tidak punya uang, minyak, atau apapun. Mereka punya tanah dan pemandangan yang indah. Pulaunya cantik, rakyatnya luar biasa. Banyak warga Kuba tertindas, datang ke sini dan sukses. Mereka adalah orang-orang yang sangat wirausaha, sangat cerdas. Saya kenal banyak dari Florida terutama. Ada begitu banyak orang seperti itu. Seorang teman saya memulai dari nol. Saat ini, dia telah menjadi pemilik pom bensin terbesar di negara ini dan bisnis serupa lainnya. Saya sedang berada di Kuba. Saya juga kenal seseorang yang luar biasa. Dia orang Kuba dan berhasil membangun kekayaan besar di bidang gula. Tahu kan? Keluarga Vanhu memang keluarga Anda. Mereka pergi ke Kuba untuk berkunjung setelah sekitar 50 tahun tidak kembali. Sebagian besar berasal dari Kuba. Mari kita lihat apa yang terjadi. Mereka tadi menanyakan hal itu pada saya. Mereka ingin kembali, bukan hanya keluarga Vanhu. Banyak orang Kuba ingin kembali ke Kuba, entah untuk pariwisata atau alasan lain. Pulau itu indah dan cuacanya bagus. Mereka tidak berada di zona badai, untungnya. Mereka tidak akan meminta uang karena badai setiap minggu. Tapi menurut saya, Kuba memang sudah begitu sejak dulu. Saya pernah dengar tentang Amerika Serikat dan Kuba. Kapan Amerika Serikat akan melakukan itu? Saya percaya saya akan mendapat kehormatan untuk membawa Kuba. Itu akan bagus. Itu adalah kehormatan besar menaklukkan Kuba, ya, mengambil Kuba dengan cara apapun, menaklukkan Kuba. Maksud saya, entah saya membebaskannya atau saya mengambilnya. Saya rasa saya bisa melakukan apa saja yang saya mau terhadapnya. Mau tahu kebenarannya? Itu adalah negara yang sangat lemah sekarang. Mereka sudah seperti itu sejak lama. Pemimpin yang sangat kejam, sangat kejam. Castro adalah pemimpin yang sangat kejam. Saudara-saudaranya juga pemimpin yang sangat kejam. Sangat kejam. Begitulah cara mereka memerintah. Memerintah dengan kekerasan. Tapi banyak orang ingin kembali. Topik lain tentang politik luar negeri. Kuba sedang berada di bawah tekanan baru dan intens dari Amerika Serikat karena pulau itu menghadapi salah satu krisis ekonomi terparah dalam beberapa dekade. Seluruh pulau tidak luput dari krisis ini. Setelah akhir pekan yang sulit, Anda tidak akan percaya. Koresponen Fox News Mike Emanuel membawa kabar terbaru dari Kuba. Sistem energi Kuba lumpuh total. Pejabat melaporkan pemadaman listrik di seluruh pulau. Kementerian Energi mengindikasikan bahwa sistem listrik negara sedang mengalami pemutusan total. Protes semakin meningkat di pulau itu, dengan para demonstran marah atas kondisi kehidupan. Dan di sebuah kota, mereka merusak kantor Partai Komunis, melempar batu, bahkan sampai membakarnya. Presiden Trump melihat krisis ini sebagai sebuah peluang. Saya benar-benar percaya dari lubuk hati saya bahwa saya akan mendapat kehormatan untuk merebut Kuba. Itu akan menjadi kehormatan yang baik. Sungguh kehormatan yang sangat besar. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Fox, seperti disampaikan Presiden, kami berdialog dengan Kuba, yang seharusnya para pemimpinnya bisa membuat kesepakatan yang mudah dicapai. Rezim Kuba hari ini menawarkan perdamaian dan menyatakan siap berbisnis. Kuba siap menjalin hubungan dagang dengan perusahaan dari berbagai negara, termasuk warga Kuba di Amerika Serikat dan keturunannya. Ini tak hanya soal perdagangan, tapi juga investasi. Namun rezim juga mengkritik blokade bahan bakar yang berlanjut sebagai hambatan kerjasama lebih besar. Menteri Luar Negeri Marco Rubio memimpin diplomasi dan menyatakan status quo di Kuba tak bisa dipertahankan. Kuba harus berubah, tapi tidak harus sekaligus atau dalam semalam. Kita semua dewasa dan realistis. Partai Demokrat mengusulkan RUU untuk mencegah aksi militer ke Kuba tanpa persetujuan legislatif karena khawatir Presiden memakai kekuatan militer tanpa pengawasan seperti di Venezuela untuk intervensi langsung dari Washington. Mike Emanuel, Fox News.
Dan kami juga memiliki informasi ini dari Kedutaan Amerika Serikat di Kuba yang membicarakan tentang pemadaman listrik, mengatakan bahwa terjadi pemadaman listrik nasional termasuk di Havana. Sekitar pukul 1.54 waktu setempat, terjadi pemutusan jaringan listrik nasional yang mengakibatkan pemadaman total termasuk wilayah metropolitan Havana. Belum ada info kapan listrik akan pulih. Jaringan listrik nasional Kuba makin tidak stabil dan pemadaman listrik, baik terjadwal maupun tidak, berlangsung lama serta terjadi setiap hari di seluruh negeri, termasuk Havana. Pemadaman ini berdampak pada air, penerangan, pendingin, dan komunikasi. Hemat bahan bakar, air, makanan, dan baterai ponsel, serta siap hadapi gangguan. Info ini dari Kedutaan Amerika Serikat di Kuba terkait pemadaman listrik di sana. Fox News juga melaporkan mantan Presiden Trump menyarankan ASK bisa mengambil alih Kuba. Kutipannya menyatakan bahwa negara kepulauan itu kini melemah setelah puluhan tahun rezim Castro. Pembicaraan Amerika Serikat dan Kuba juga masih berlangsung, sementara pulau tersebut menghadapi pemadaman listrik yang parah. Seperti yang baru saja Anda dengar,